Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 di Gereja Immanuel, Sinta Asih, Raven, Ephrata Parangkampeng dan Bukit Muria untuk sementara masih belum dilaksanakan. Namun ibadah minggu tersebut dilaksanakan secara mandiri di rumah jemaat masing-masing. Dan Majelis Jemaat GKI Moratewe tetap menyediakan liturgi, tata ibadah, renungan dan amplop persembahan yang akan dibagikan kepada warga jemaat di tempat masing-masing melalui pengurus lingkungannya. Ibadah minggu juga bisa diikuti melalui YouTube GKI Jemaat Moratewe dan rekaman video yang dibagikan ke setiap lingkungan melewati WhatsApp Group. Ibadah minggu di gereja direncanakan pelaksanaannya mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekaligus perjamuan kudus Triwulan 3 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Khusus untuk Gereja Immanuel dan Gereja Anugerah Raven ada penambahan jadwal ibadah minggu, yaitu sebagai berikut. Gereja Immanuel seperti biasa pagi pukul 8 WIB dan ditambah pada sore hari pukul 16 WIB. Serta Gereja Anugerah Raven pagi seperti biasa pukul 7 WIB dan ditambah pada sore hari pukul 16 WIB. Bagi warga jemaat yang mau ikut perjamuan kudus tetapi terkendala oleh berbagai hal yang dihadapi pada masa COVID-19 ini sehingga tidak bisa datang ke gereja, maka akan dipandu oleh pendeta yang melaksanakan perjamuan kudus melalui rekaman video dengan catatan roti dan anggur disediakan oleh warga jemaat masing-masing. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus ke rumah oleh pendeta pada tanggal 5 Juli 2020 tersebut, bisa menghubungi pengurus dan pendeta lingkungan masing-masing. Kebaktian rumah tangga dan kebaktian kategorial berdasarkan jadwal yang ada untuk sementara waktu tidak dilaksanakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Majelis Jemaat GKI Moratewe, kecuali ibadah dilaksanakan atas dasar permintaan warga jemaat dan ibadah duka cita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, berita ulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020 sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran ada 41 orang dan ulang tahun perkawinan ada 3 pasangan keluarga. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli dapat dilihat melalui WhatsApp grup lingkungan masing-masing atau langsung menghubungi Sekretariat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Moratewe. Yang keempat, terakhir, ibadah hari ini, Minggu, tanggal 28 Juni 2020, dalam rangka hari pengucapan syukur dan 185 tahun pekabaran Injil GKI berupa rekaman, dilayani oleh Pendeta Jenderal Sarjana Teologia dan didampingi penetua dan diakon lingkungan 5 dan lingkungan 8. Demikian berita Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020 kami sampaikan untuk diketahui. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Bernstein menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin. Sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi, penginjil ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya
pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh dalam semangat dan tekad melayani. Inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapannya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Refleksi melihat usaha pekebaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh, membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekebaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu, Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan keadaan alamnya. Memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang. Dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian, kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini, tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1 hingga ayat yang kedua, Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang cemerlang menghampas yang sulit ditempuh.
menyala selagi berjeri. Betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera yang suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang mengasihi dan penyayang, yang tidak membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami. Ya Bapa, tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah, seperti yang tertuang dalam kitab Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai dengan 21 dalam perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak,
anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikibrat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, kepadamu kami meminta karunia untuk mengurapi kami, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami meminta, amin. Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap,
katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Konteks nas kita hari ini adalah perkataan Yesus kepada ke-12 muridnya. Selain pengajaran tentang kerajaan sorga, Yesus juga menyatakan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka menjalankan pilihan dan pengutusan mereka sebagai murid Yesus. Dalam gambaran domba di tengah serigala, murid-murid diajar agar berlaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam ketulusan, mereka diingatkan untuk selalu waspada, karena apa yang akan murid-murid sampaikan akan menjadi alasan mereka digiring dan diserahkan serta diadili oleh penguasa-penguasa dan raja-raja. Lebih lanjut, Yesus menyatakan bahwa mereka akan dibenci, tidak hanya oleh orang lain, tetapi mereka juga akan berhadapan dengan anggota keluarga mereka sendiri yang akan memusuhi dan menyerahkan mereka. Sehingga kalau itu terjadi, mereka harus lari ke kota yang lainnya. Menghadapi penganiayaan yang akan mereka alami, Yesus mengatakan agar murid-murid tidak khawatir dan takut terhadap mereka yang tidak suka atau membenci mereka, karena murid-murid mewartakan Yesus. Yesus menjanjikan pertolongan bagi murid-murid, baik dalam bentuk perkataan yang harus mereka katakan, maupun dalam bentuk tindakan. Semua yang diperlukan dalam pewartaan mereka telah dan akan diberikan pada mereka, sehingga tidak ada lagi alasan mereka dan orang untuk menyangkal Yesus. Kalaupun ada, maka Yesus mengatakan bahwa ia juga akan menyangkalnya di hadapan Bapanya.
mengenai kuasa yang akan menyertai mereka. Ia menegaskan bahwa apa yang mereka lihat, dengar, dan terima serta yang mereka pahami akan sama seperti yang ia ajarkan. Lebih lanjut, Yesus menyatakan bahwa mengikutinya, murid-murid akan mengalami konflik dengan anggota keluarga, tetap memikul salibnya sendiri, dan sanggup merelakan nyawa karena Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah ditinggalkan Yesus naik ke surga, para murid-murid diutus oleh Yesus untuk mewartakan Injil Yesus. Mereka adalah saksi utama dari peristiwa kehadiran Yesus di dunia ini. Dari para murid sampai sekarang ini, ada banyak orang yang telah menyaksikan iman mereka kepada orang lain. Kesaksian iman melalui kehidupan sehari-hari. Bahkan ada juga yang mau mengkhususkan diri mereka sebagai pemberita Injil dan bersedia meninggalkan kampung halaman serta keluarga mereka. Hasilnya adalah Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE terbentuk dan kita menjadi anggotanya saat ini. Kita sekarang ini menikmati hasil dari pekabaran Injil dari para pendahulu kita, sehingga tidak terasa 185 tahun sudah terlewati. Maka izinkan saya untuk menghaturkan terima kasih dan hormat atas jasa para pekabar Injil yang telah mendedikasikan diri bagi upaya pekabaran Injil GKE. Selanjutnya mari kita dalam kebersamaan mendoakan dan mendukung upaya PI GKE sebagai wujud puji syukur kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama baik secara langsung menyiapkan diri kita menjadi pemberita Injil, maupun tidak langsung dengan memberikan sebagian penghasilan kita untuk mendukung kehidupan para penginjil kita di daerah penginjilan GKE. Selain itu, kita tidak lupa untuk terus mempersiapkan baik tenaga dan dana yang cukup dalam upaya pekabaran Injil ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, di akhir bulan Juni tahun 2020, kita diingatkan agar menjadi saksi iman. Sesuai dengan subtema dalam almanak nas kita, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pun berlaku bagi kita yang hidup saat ini. Persoalannya, kabar baik apa yang kita wartakan di tengah masih meningkatnya penyebaran COVID-19? Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19, tenaga medis, TNI dan Polri, dan seluruh elemen masyarakat termasuk gereja sudah berupaya untuk mencegah. Tetapi penyebaran virus corona ini tidak berhenti. Oleh sebab itu, kepastian berakhirnya wabah virus ini tidak bisa ditentukan. Untuk itu, kabar baiknya adalah mengajak seluruh warga jemaat untuk menggunakan alat perlengkapan diri dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Karena dengan ini kita semakin menekan rasa kekhawatiran dan ketakutan yang selalu menghantui kita. Di luar itu, kita memiliki janji Kristus yang akan melindungi, mencukupkan dan menyertai kita. Walaupun kita meninggal dunia ini karena virus corona, tapi Yesus memberi kita kehidupan yang kekal. Jadi, lengkapi APD kita, jalani hidup sesuai protokol kesehatan, dan yakini apa yang kita sudah perbuat adalah kebaikan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan kasih-Mu kami diselamatkan dari dosa kami. Dengan kasih-Mu kami akan lebih memahami firman-Mu. Dengan kasih-Mu kami tahu kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan dengan pengasihan-Mu kami dapat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Tunjukkanlah pengasihan-Mu pada pemimpin bangsa kami, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI Polri, agar mereka bersama jajarannya masing-masing diberi kekuatan dalam mereka menjalani tugas yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga bagi gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan tenaga medis. Engkau melimpahkan kasih dan sayang-Mu agar mereka penuh semangat dan tidak berputus asa menjalani tugas yang telah ditentukan. Kami mohon padamu ya Tuhan, agar saudara dan saudari kami yang sakit dapat dipulihkan dan disembuhkan. Tubuh yang lemah Engkau kuatkan dan semangat yang patah Engkau segarkan. Demikian juga yang menghadapi permasalahan, pergumulan, dan duka cita Engkau hibur. Janda duda, orang tua yang lanjut usia, dan anak yatim piatu Engkau pelihara. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan tetap Engkau sediakan. Anak-anak kami yang menjalani pendidikan Engkau beri kecerdasan dan kepintaran. Kami meminta padamu ya Tuhan, agar umat bersama para pelayan-Mu dapat meneruskan pekabaran Injil GKE dan tidak lupa mempercayakan pekabaran Injil GKE pada generasi selanjutnya. Demikian sebagai lembaga dapat menyiapkan baik biaya atau dana, demikian juga tenaga yang siap untuk memberitakan Injil-Mu melalui kerelaan diri secara pribadi. Untuk itu berkati generasi muda dan perekonomian jemaat-Mu dan usaha yang ditekuni dan dijalani. Berkati sukacita saudara dan saudara kami yang berulang tahun, agar mereka semakin mengasihi Tuhan Yesus dan memperoleh berkat-Nya. Demikian juga keluarga yang berulang tahun, dalam sukacita mereka meneruskan dan memelihara kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, serta mengelola segala berkat-Mu dengan bijaksana. Berkatilah ibu-ibu yang sedang mengandung dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga janin yang ada di dalam kandungannya diberi pertumbuhan yang baik, sehingga lahir dalam keadaan sehat dan kuat. Ya Tuhan Yesus, karuniakan Roh Kudus kepada para pelayan dan umat-Mu, agar mampu menjalani pola kehidupan yang baru di tengah ancaman virus corona saat ini dan seterusnya. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar murid-murid berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan.
persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus ayat 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu ya Allah, Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, ayat 1 hingga selesai persembahan dikumpulkan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siangkan, kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan akan diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.